di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan gelap, terdapat sebuah rumah tua yang telah berusia puluhan tahun. Rumah tersebut merupakan peninggalan dari keluarga Hadiwijaya, sebuah keluarga terpandang dengan sejarah panjang dalam bisnis properti dan kekayaan yang melimpah. Namun, semangat persatuan yang dahulu melingkupi keluarga ini telah memudar seiring berjalannya waktu. Kabar kematian mendadak sang patriark, Bapak Hadiwijaya, menjadi titik balik dalam hidup keluarga ini. Anak-anaknya yang sudah dewasa, menantunya, dan cucu-cucunya, semuanya berkumpul di rumah warisan untuk menghadiri pembacaan wasiat. Hujan lebat dan angin sepoi-sepoi menambah suasana misterius di sekitar rumah tersebut. Di ruang tamu yang dipenuhi oleh perabotan antik, para anggota keluarga duduk dengan tegang. Ada Delia, putri tertua yang memiliki sikap tegas dan kepribadian dominan. Kemudian ada Doni, si anak bungsu yang cerdik namun licik dalam mencari peluang. Juga ada Linda dan Rian, pasangan suami istri yang sering berdebat, serta cucu-cucu yang beragam kepribadian. Di tengah-tengah ruangan, seorang notaris tua membuka surat wasiat Bapak Hadiwijaya. Suasana semakin tegang saat warisan diumumkan. Ternyata, Bapak Hadiwijaya membagi rumah dan properti mereka menjadi dua bagian besar, bab 1 dan bab 2. Bab 1 mencakup sebagian besar tanah dan bangunan utama. Sementara bab 2 mencakup tanah subur dan hutan belantara di belakang rumah. Tegang dan gemuruh mulai terasa saat para anggota keluarga menyadari bahwa kedua bagian ini memiliki nilai yang hampir setara. Mereka saling pandang, dan ketidaksepakatan mulai terasa di udara. Delia mengangkat suaranya, menuntut bahwa bab 1 seharusnya menjadi miliknya karena dia adalah anak tertua. Doni melihat kesempatan, mencoba meyakinkan semua orang bahwa dia akan merawat bab 2 dengan baik dan menghasilkan keuntungan besar darinya. Di tengah-tengah perdebatan yang semakin memanas, tiba-tiba listrik padam. Hanya cahaya dari petromak yang menyala yang menerangi ruangan. Suasana semakin mencekam, dan ketegangan mencapai puncak saat mereka mendengar suara langkah kaki yang datang dari koridor. Dengan napas tertahan, mereka semua berbalik ke arah suara tersebut. Dan di tengah kegelapan, muncullah sosok berpakaian tua yang terlihat begitu mencolok. Itulah Gamaliel, seorang penasihat spiritual keluarga Hadiwijaya yang selama ini terasing. Tiba-tiba, Gamaliel berkata dengan suara serak, "Kalian telah memicu kegelapan yang telah lama tertidur di dalam rumah ini. Kini, pertempuran untuk warisan akan mengundang kehadiran yang lebih gelap lagi." Teriakan ketakutan memenuhi ruangan saat para anggota keluarga menyadari bahwa mereka mungkin telah membangunkan kekuatan gaib yang tak terduga. Suasana mencekam berlanjut, dan akankah keluarga Hadiwijaya mampu mengatasi kegelapan yang telah mereka ciptakan dan mendamaikan perbedaan mereka? Suasana mencekam terus menguasai rumah Hadiwijaya. Cahaya petromak bergoyang-goyang di tengah kegelapan, dan suara hujan deras semakin menambah kesan mistis di dalam rumah tua tersebut. Gamaliel, penasihat spiritual yang misterius, masih berdiri di depan mereka dengan tatapan tajam. Sungguh,
Kalian telah mengundang kekuatan yang lebih kuat dari kalian bisa bayangkan, ucap Gamaliel dengan suara seraknya. Kekuatan gelap ini tak akan berhenti hingga kalian menemukan cara untuk mengatasi perselisihan di antara kalian. Para anggota keluarga merasakan getaran dingin yang melintasi mereka. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat mengamati setiap tindakan dan pikiran mereka. Dalam kepanikan, mereka berusaha mencari jawaban dari Gamaliel. Gamaliel menjelaskan bahwa roh-roh gelap yang dulu terikat dengan keluarga Hadiwijaya telah terbangun oleh pertikaian dan ketidaksepakatan. Kini, mereka haus akan kekuatan dan energi negatif yang berasal dari perselisihan ini. Gamaliel memberikan peringatan bahwa jika mereka tidak segera menemukan solusi damai, roh-roh itu akan meluas dan mengancam eksistensi keluarga itu sendiri. Di tengah malam yang mencekam, mereka bersama-sama merenung. Suasana saling curiga berangsur-angsur berubah menjadi perenungan tentang arti sebenarnya dari keluarga dan persatuan. Mereka menyadari bahwa warisan tidak hanya tentang harta materi, tetapi juga tentang membangun ikatan yang kuat di antara mereka. Namun, saat mereka merasa semakin dekat dengan pemahaman ini, muncullah pertanda yang lebih mengerikan. Lukisan keluarga di dinding mulai bergetar dengan hebat. Angin kencang menerbangkan benda-benda kecil di seluruh ruangan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, muncullah sosok gelap yang mengerikan di tengah ruangan. Roh gelap ini mewakili kebencian dan konflik yang telah tumbuh dalam keluarga selama bertahun-tahun. Dengan mata merah yang menyala, roh itu berteriak, "Pertikaian adalah makanan kami, dan kalian telah memberikan kami lebih dari cukup." Keluarga Hadiwijaya terpukul dan ketakutan. Mereka merasakan tekanan energi negatif yang kuat dan merasuki setiap sudut ruangan. Gamaliel berusaha mengendalikan situasi, menciptakan lingkaran perlindungan dengan mantra kuno yang dia pelajari dari leluhurnya. Mantra itu berhasil menghentikan pergerakan roh gelap sementara waktu, memberi keluarga Hadiwijaya kesempatan untuk berbicara dan menyatukan niat mereka. Dalam momen ketenangan yang berharga itu, mereka berjanji untuk menghormati dan mendukung satu sama lain, dan merelakan persaingan demi keutuhan keluarga. Tiba-tiba, energi gelap menghilang. Cahaya petroma kembali stabil, dan suasana mencekam berangsur-angsur reda. Namun, perjalanan mereka untuk mengatasi ketegangan dan menebus kesalahan telah berakhir. Gamaliel memberi mereka pesan terakhir, kekuatan roh-roh gelap akan selalu ada. Tetapi jika kalian menjaga persatuan dan cinta dalam keluarga ini, kalian akan selalu memiliki pertahanan terbaik. Setelah pengalaman mengerikan dengan roh gelap, keluarga Hadiwijaya mengambil waktu untuk merenung dan memperbaiki hubungan di antara mereka. Mereka mulai memahami bahwa warisan bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang menghargai ikatan keluarga yang kuat. Delia, Doni, Linda, Rian, serta cucu-cucu mulai mendekat satu sama lain dan belajar untuk mendengar dan saling menghormati. Mereka kembali berkumpul di rumah warisan, tetapi kali ini suasana sangat berbeda. Cahaya hangat menerangi ruangan, dan suara tawa menggantikan keheningan mencekam.
Mereka memutuskan untuk membagi warisan sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing anggota keluarga. Delia menerima bab 1 dengan tanggung jawab mengelola bisnis properti keluarga. Dia belajar untuk mendengar masukan dari anggota keluarga lainnya dan memimpin dengan bijaksana. Doni mengambil alih bab 2, tetapi kali ini dia memutuskan untuk mengembangkan tanah tersebut menjadi lahan konservasi alam yang dapat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Linda dan Ryan, setelah melewati perjalanan yang penuh tantangan, menemukan kedamaian dalam hubungan mereka. Mereka mendirikan pusat pelatihan kepemimpinan untuk anak-anak muda di desa, membantu menginspirasi generasi mendatang untuk mengatasi konflik dengan cara yang positif. Cucu-cucu keluarga Hadiwijaya, yang dulunya saling bersaing, sekarang tumbuh menjadi teman dan sahabat. Mereka membangun hubungan yang kuat dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah perjalanan mereka. Dan di antara mereka, Gamaliel tetap hadir sebagai penasihat spiritual. Dia membantu keluarga untuk tetap fokus pada nilai-nilai persatuan dan mengingatkan mereka tentang ancaman yang mungkin muncul jika mereka melupakan pentingnya cinta dan penghargaan dalam keluarga. Rumah Hadiwijaya, yang dulu dipenuhi dengan kegelapan dan konflik, kini bercahaya dengan hangatnya kasih sayang. Roh gelap yang dulu mengancam telah tenang, karena energi positif dan persatuan keluarga telah mengatasi mereka. Setiap anggota keluarga telah belajar bahwa warisan yang sebenarnya adalah cinta, pengertian, dan ikatan yang terjalin di antara mereka. Kisah keluarga Hadiwijaya menjadi contoh tentang bagaimana konflik dapat diatasi dan bagaimana kebersamaan mampu mengatasi bahaya apapun. Di akhir cerita ini, rumah tua itu kini menjadi lambang kebersamaan dan persatuan dalam keluarga, serta cerita tentang perubahan dan pertumbuhan yang dapat terjadi ketika hati-hati menyatu.